Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah channel Couple Tablik masih bisa menjumpai seluruh saudaraku sesama muslim di dunia maya bersama saya Monik Ani Putra, lengkap dengan kesehatan, keselamatan, lahir batin, dan insya Allah dengan jiwa yang selalu husnuzon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini Sekolah Panguripan akan membahas tentang bagaimana cara menegur anak yang baik dan tentu saja diajarkan dalam Islam. Tentu saja kita sebagai orang tua yang memiliki putra atau putri, ulah mereka tuh bermacam ragam. Ada yang mulai lucu, menggemaskan, kemudian menjengkelkan, dan lain sebagainya. Nah, saat mereka mulai bertingkah yang menuju arah menjengkelkan bagi kita, tentu saja yang keluar pertama kali pasti ngomel atau bahkan teriakan-teriakan mesra gitu ya, dari ibu-ibu terutama. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih supaya kita bisa menegur mereka tanpa mereka itu sakit hati dan bahkan mereka segera menyadari akan kesalahannya tanpa harus menyakiti hati mereka. Nah, kali ini kita akan melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang psikologis dulu. Kalau kita kelompokkan, biasanya yang agak susah ini yang di usia remaja, usia 0 sampai 18 tahun, itu usia-usia anak-anak sampai dengan remaja gitu ya. Nah, kita kelompokkan lagi misalkan mulai dari kelas 5 SD ke bawah. 5 SD ke bawah dulu, anak-anak gitu ya, 5 SD ke bawah. Itu biasanya konsep yang dia pahami adalah konsep konkret dari sebuah kata-kata. Makanya contohnya adalah kita harus spesifik kalau bicara pada mereka. Jangan lewat belakang meja, jatuh nanti karena di situ ada lubang. Jangan lewat belakang meja situ, nanti jatuh karena di situ ada lubang. Spesifik sekali. Karena mereka masih pemahamannya masih hal-hal yang sifatnya konkret. Nah, beda halnya dengan yang berusia 5 atau kelas 5 SD ke atas lah. Kelas 5 SD ke atas. Nah, ini mereka sudah mulai memahami segala hal yang bersifat abstrak. Sehingga cukup dengan kita bilang, ibu gak suka kalau kamu berbuat seperti itu. Gak boleh gitu kamu ya. Nah, ketika kita bicara begitu saja, mereka sudah bisa menangkap apa maksudnya, apa yang dimaksud dengan begitu atau itu tadi yang dimaksud oleh ibunya. Nah, kadang-kadang ada beberapa hal dari orang tua yang tepatnya suatu kesalahan saat kita menegur anak-anak kita. Apa saja? Biasanya kita itu terlalu reaktif. Begitu anak kita jatuh sedikit, langsung kita reaktif. Begitu anak kita melakukan kesalahan sedikit, langsung reaktif dengan marah, dengan nada tinggi. Yang kedua adalah kurang memahami situasi dan kondisi. Ketika anak kita melakukan hal itu, kesalahan tadi, kita nggak tahu mereka itu ada dalam situasi dan kondisi seperti apa. Belum tentu apa yang mereka lakukan itu yang di mata kita salah, itu memang salah. Siapa tahu itu adalah tindakan yang tepat pada situasi itu. Makanya kita harus memahami dulu situasi dan kondisi yang terjadi pada saat mereka melakukan hal itu. Yang ketiga adalah kita sering menyalahkan perasaan negatif terhadap anak. Contohnya, tahu nggak? Kamu itu buat mama sedih. Tahu nggak? Kamu itu buat ibu kecewa. Tahu nggak kamu? Nah, gitu ya. Itu ternyata merupakan satu kesalahan yang tanpa sadar kita lakukan terhadap anak-anak kita.
Jadi justru itu bisa membuat anak-anak kita itu berpikir bahwa, "Hah, kok gitu amat ya?" gitu. Kemudian kita sering membandingkan perilaku anak dengan anak lain. Kenapa kamu kok kalau makan mesti nggak habis? Coba lihat adikmu. Dia kalau makan banyak, nggak susah, dan pasti habis. Kenapa kamu nggak bisa seperti adikmu? Membandingkan tadi, dan kemudian menyalahkan perasaan negatif ke anak, itu ternyata salah satu perwujudan ketidakadilan orang tua terhadap anak. Selanjutnya adalah memberikan konsekuensi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, yang dimaksud di sini adalah buat rule dulu, buat aturan dulu. Dan kemudian aturan itu dikomunikasikan ke anak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, apabila dia melakukan ini lalu punishment-nya apa, lalu kemudian kalau dia melakukan itu reward-nya apa. Itu harus dibuat perjanjiannya dulu, harus dibuat aturannya dulu supaya kita punya bingkai, mereka juga punya bingkai. Oh, berarti saya bolehnya itu di bingkai ini. Melebihi dari bingkai ini saya nggak boleh. Jadi jangan tiba-tiba tanpa ada rule sebelumnya, belum ada perjanjian apapun, kemudian ketika dia melakukan itu langsung kita punishment, langsung kita hukum. Mama kan udah bilang kalau makan itu harus dihabiskan. Nah ini kamu nggak menghabiskan, berarti kamu besok nggak boleh makan 1 hari 1 malam, misalkan seperti itu. Padahal sebelumnya kita tidak pernah memberikan aturan bahwa, nah kalau makan harus dihabiskan, karena bagaimanapun ini adalah rezeki dari Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu dia ya. Selanjutnya adalah bagaimana setelah tadi kita tahu bahwa ternyata saya salah nih. Ada beberapa poin yang tergolong pada kesalahan orang tua pada saat menegur. Lalu kemudian gimana sih cara menegur yang benar jika dilihat dari sisi psikologi atau kacamata psikologis? Yang pertama adalah solutif. Jadi jangan hanya mengatakan jangan. Biasanya kita sudah mulai otomatis ya mengatakan jangan lewat itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Kadang-kadang ketika kita ngomong jangan, itu mereka tidak membutuhkan jangan saja, tapi mereka membutuhkan bagaimana saya seharusnya bersikap, Ibu. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Jadi ketika anak itu melakukan satu kesalahan, maka cara memperingatkan adalah, kamu tahu nggak, saat kamu melakukan itu akibatnya adalah seperti ini. Sehingga menurut Ibu lebih baik, apakah tidak lebih baik, bla 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 dan sebagainya. Jadi memberikan solusi, karena kadang-kadang dia melakukan kesalahan itu dia nggak tahu mereka itu harus apa, sehingga mereka melangkah atau melakukan suatu kesalahan. Yang kedua, jangan membentak, jangan memukul terlalu keras, gantilah dengan tepukan kecil. Karena ada penelitian yang dilakukan oleh Lars Zellery dan Kuhn tahun 2005 menemukan bahwa conditional spanking atau tepukan kecil itu lebih efektif mengurangi ketidakpatuhan anak dan perilaku antisosial dalam 10 atau 13 studi. Gitu ya. Dan hal ini ada di dalam 10 sampai 13 studi itu yang mengatakan demikian. Nah, mengacu pada tepukan kecil itu ada di bagian pantat dan hanya menggunakan tangan kosong, gitu ya. Jadi jangan di muka dan lain sebagainya, tepukan kecil saja. Ayo, kan tadi Mama udah bilang kalau makan harus habis karena bagaimanapun itu. Seperti itu. Jadi penelitian ini sudah dilakukan sebanyak 10 sampai 13 kali studi. Nah, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah gunakan time out. Nah, biasanya ini anak yang sudah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, wah ngeyel terus tetap nangis dan sebagainya. Boleh kok
Ya udah, kalau kamu tetap teriak-teriak terus, kamu tetap nadanya tinggi terus ke ibu, ya udah, ibu nggak mau ngomong sama kamu. Udah, ibu mau diem aja dulu. Kita boleh mendiamkan sejenak, tapi nggak boleh sampai berhari-hari, berjam-jam. Paling banter 15 detik, diem aja. Itu mereka sudah mulai turun emosinya biasanya, dan juga mulai berhenti dari teriak-teriaknya. Biasanya demikian. Tegurlah anak dengan kasih sayang. Tetaplah dengan suara lembut sebagaimana seharusnya seorang ibu menegur. Bukankah kalau kamu melakukan hal itu nanti kamu bisa jatuh? Kalau jatuh siapa yang sakit? Kan adik sendiri yang sakit. Nah, jadi sekarang kalau bla 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 dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tegurlah anak dengan seperlunya. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah pidato, nggak usah orasi kalau kita mau negur anak. Nggak usah disambung-sambung dengan kata-kata nggak penting. Karena justru nanti tujuan utamanya nggak akan tercapai. Dia nggak akan paham, sehingga dia nggak akan berubah. Mungkin kecenderungannya adalah mengulangi. Yang terakhir adalah buat aturan. Lalu harus komunikasikan dulu kepada mereka. Nah, jadi kalau ada di ruang makan itu nggak boleh saling bicara dulu. Kalau udah selesai makan semua, baru kita boleh bicara kenapa dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah cara menegur anak yang baik dari kacamata psikologi. Kalau ada ketidaksempurnaannya, saya mohon maaf karena memang saya tidak ahli di bidang psikologi. Saya hanya berguru pada suami saya saja. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menegur anak secara Islam, menurut ajaran Islam. Nah, hal ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara menegur anak. Gitu ya, bagaimana cara menegur anak. Yang pertama adalah teguran langsung. Pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah yang punya kebiasaan pada waktu di meja makan, itu tangannya kemana-mana pada saat dia mau ngambil makanan. Biasa anak-anak. Kemudian Rasulullah dengan lembut berkata, "Nak, bacalah bismillah terlebih dahulu. Kemudian makanlah dengan tangan kanan dan mulailah dari yang terdekat denganmu." Jadi jangan kemudian tangannya kemana-mana. Rasulullah tidak marah, menegur, tapi dengan teguran yang lembut. Walaupun teguran langsung, tapi tegurannya lembut. Kemudian yang kedua, kalau tadi teguran langsung, yang kedua adalah sindiran. Dengan sindiran. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada anak didiknya. Beliau menyindir. Apa keinginan kaum yang menginginkan begini dan begitu, banyak maunya, gitu ya. Sesungguhnya aku sholat, aku tidur, aku berpuasa dan berbuka, serta aku pun menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, berarti dia bukan dari golonganku. Yang kedua adalah dengan cara menyindir atau sindiran. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap anak didiknya. Beliau menyindir. Apa keinginan kaum yang menginginkan begini begitu? Kaum yang banyak maunya. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku sholat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, dan aku pun menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, berarti dia bukan berasal dari golonganku. Nah, sindiran semacam ini, gitu ya. Jadi kadang-kadang, aduh tadi tuh bunda udah masak, udah susah gini,
sedih rasanya, kok makanannya dibuang-buang, padahal tadi bunda masaknya dengan penuh cinta, misalkan gitu. Itu sindiran kepada anak-anak kita, tapi tetap nyindirnya dengan bahasa yang lembut. Boleh dibumbui dengan joke-joke. Jadi kadang-kadang ketika kita menegur anak, tidak harus dengan kata-kata yang keras, bisa juga diselingi dengan kata-kata yang lucu dan sebagainya, sehingga mereka menyadari, oh ya aku salah. Oke. Selanjutnya adalah perkataan pedas. Nah ini kalau sudah cara pertama nggak mempan, cara kedua nggak mempan, cara ketiga dengan cara yang pedas. Rasulullah pernah menegur secara pedas Abu Dzar Al-Ghifari karena dia telah memaki seseorang dengan menyebut nama ibunya. Nah ini biasanya di anak-anak SD sampai dengan SMP itu sering sekali terjadi. Ketika mereka bersenda gurau, itu mereka memakai nama ayahnya sebagai bahan olok-olok. Nah ternyata itu tidak baik. Rasulullah menegurnya dengan perkataan, wahai Abu Dzar, apakah engkau telah mempermalukannya dengan menyebut nama ibunya? Sesungguhnya pada dirimu masih melekat sifat jahiliyah. Jadi betapa Rasulullah tidak menyukai hal itu. Makanya dia menegurnya dengan pedas. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak langsung kita gunakan sindiran secara atau teguran secara pedas tadi. Bisa kita pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Cara yang pertama tadi teguran langsung tapi dengan kata-kata yang lembut, yang kedua juga dengan sindiran. Yang ketiga, yang keempat adalah dengan pemutusan hubungan sementara. Pemutusan hubungan sementara. Seperti tadi pada saat kita bahas dari kacamata psikologi juga ada bentuknya adalah time out, gitu ya. Jika ketiga cara yang di atas tadi ternyata tidak mempan pada anak-anak kita, maka mungkin cara ini bisa dipakai. Saat Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang Tabuk, sanksi yang diberikan oleh Rasulullah padanya adalah Nabi melarang para sahabat untuk berbicara dengan Ka'ab bin Malik sampai selama 50 malam dan pemutusan secara sementara. Jadi ini adalah pemutusan secara sementara, hubungan secara sementara saja. Seperti tadi, time out. Jadi Nabi pun melakukan hal itu. Jadi kita boleh melakukan hal itu kepada anak-anak kita, tapi tidak selama yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Yang terakhir adalah memukul lembut. Nah, ini juga tadi sudah pernah disinggung pada saat dilihat dari kacamata psikologis, gitu ya. Pada kacamata psikologis tadi bahkan ada yang melakukan satu penelitian mengenai conditional spanking atau melakukan tepukan lembut. Nah, ternyata Rasulullah juga melakukan hal itu, menginformasikan atau mengajarkan hal itu. Bahkan kita boleh memukul lembut anak kita, tapi ingat, pukulan lembut di pantat atau sekedar di kaki yang tidak menimbulkan bekas. Dan dilakukan dengan tangan kosong ya, ibu-ibu atau para orang tua tersayang, dengan tangan kosong. Ini adalah puncak dari semua perbuatan atau semua hal yang boleh kita lakukan ketika kita menegur anak. Jadi kalau semuanya 1, 2, 3, 4 sudah nggak mempan pula, maka ini adalah senjata pamungkas yang bisa kita pakai. Misalkan memukul, jika anak ini contohnya saja, ketika anak itu sudah berusia 10 tahun tapi dia nggak mau sholat, maka kita boleh memukul mereka dengan lembut di tempat yang aman, tapi jangan di kepala, kemudian jangan di wajah dan sebagainya. Serta memakai tangan kosong, jangan pakai alat, gitu ya, jangan pakai alat, karena itu juga akan meninggalkan bekas. Nah, itu tadi saudaraku sesama muslim, maka kita bisa menyimpulkan dalam kesempatan kali ini, janganlah pernah merasa paling benar sebagai orang tua. Kita boleh menegur anak, tapi yaitu tadi, ketika kita mau menegur anak, kita harus paham dulu situasi dan kondisi saat si anak itu melakukan hal itu. Jangan-jangan
saat dia melakukan hal itu yang kita anggap salah, itu memang hal yang terbenar yang harus dia lakukan pada saat itu. Dan bisa jadi saat kita menegur sang anak itu, yang seakan-akan menurut kita dari kacamata kita itu mereka melakukan kesalahan, jangan-jangan kita yang salah. Ya, jangan menuntut kesempurnaan pada anak. Itu tadi, cirinya adalah dengan membandingkan. Harusnya kamu seperti ini loh, kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu gak bisa seperti ini, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Itu namanya menuntut kesempurnaan anak. Padahal belum tentu kita juga sempurna. Jangan-jangan kita jauh-jauh tidak sempurna daripada anak kita. Kalau kita menuntut kesempurnaan pada anak, maka bak menggantang asap, karena gak ada manusia yang sempurna. Tetaplah belajar menjadi orang tua. Karena ketika kita menjadi orang tua itu pembelajarannya gak ada habisnya. Misalkan kita belajar parenting ke sana, kita belajar parenting ke sini, kita ikut pelatihan parenting ke sana kemari. Kadang-kadang itu bagus-bagus saja, itu baik-baik saja. Tapi jangan lupa, jangan hanya ikut saja, tapi dipelajari yang benar-benar sehingga merasuk gitu ya. Dan jangan lupa, sebenarnya ilmu parenting yang terbaik Islam sudah punya, yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka kita bisa meniru apa yang beliau lakukan. Baik, saudaraku sesama muslim, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa belajar bersama, memetik hikmah bersama, memetik pelajaran bersama, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya yang menyaksikan. Mohon maaf jika ada ketidaktepatan dalam perkataan, saya mohon maaf karena saya pun juga masih belajar, gitu ya. Maka kita belajar bersama-sama demi menggapai ketebalan iman dan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.